guys, kali ini Jels Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi kamu di sekolah. Oke, halo adik-adik. Selamat bergabung pada sesi live learning untuk bahasa Indonesia. Jadi kakak ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung, selamat menyaksikan materi berkaitan dengan gabungan kata untuk hari ini. Sebelumnya kakak perkenalkan diri dulu. Nama kakak Maisha. Kalian bisa panggil kakak Maisha atau Kamai. Jadi untuk hari ini kita akan bahas langsung mengenai materi gabungan kata. Nah, materi gabungan kata ini merupakan sebuah materi yang unik. Mengapa demikian? Karena ada beberapa konsep kata yang penulisannya harus disambung atau ditulis serangkai, dan ada penulisannya yang perlu dipisah. Nah, perlu kalian pahami bahwa materi ini konsumsinya bukan hanya pada UTBK saja. Nah, ini konsumsinya adalah untuk jangka panjang kalian ketika kalian akan menuliskan sebuah karya tulis ilmiah. Mari kita akan mulai. Materi gabungan kata untuk hari ini. Nah, gabungan kata ini terdiri dari konsep gabungan kata, artinya ada sebuah kata yang digabung. Dalam penggabungan kata ini terbagi menjadi dua aturan. Ada yang disebut gabungan kata padu dan gabungan kata majemuk. Gabungan kata padu. Ini aturan penulisannya adalah ditulis serangkai. Karena dia sudah padu, artinya ditulis serangkai. Serangkai sama artinya ditulis disambung. Nah, yang kedua, majemuk. Majemuk ini artinya banyak atau jamak dalam konsepnya. Nah, ketika gabungan kata padu ditulis serangkai, artinya pada gabungan kata majemuk ditulis pisah. Artinya ada dua kata atau gabungan kata ditulis pisah. Di sini dua kata yang ditulis serangkai untuk gabungan kata padu. Nah, kita akan analisis masing-masing pembentukannya. Yang pertama, gabungan kata padu. Nah, pada gabungan kata padu ini yang notabene-nya tadi ditulis serangkai. Mengapa ditulis serangkai? Aturannya adalah karena salah satu kata pembentukannya tidak terikat. Salah satu kata pembentukannya tidak terikat. Contoh, dalam kata sapu tangan. Nah, dalam penulisan sapu tangan, di sini ada dua pembentukan kata atau dua pembentukan gabungan kata. Ada penggunaan kata sapu dan ada penggunaan tangan. Nah, kita akan analisis masing-masing kata yang terbentuk dalam sapu tangan. Yang pertama, sapu. Sapu adalah alat kebersihan. Kemudian, tangan adalah anggota tubuh. Berbicara mengenai sapu tangan ini merupakan kain. Jadi tidak lagi berbicara mengenai alat kebersihan dan tidak lagi berbicara mengenai anggota tubuh. Tapi dia memiliki makna yang baru. Dia tidak terikat, makanya disebut gabungan kata padu. Karena dia tidak terikat lagi oleh salah satu kata pembentukannya. Sapu tangan bukan lagi berkaitan dengan alat kebersihan dan bukan lagi berkaitan dengan tangan. Makanya ditulis padu atau ditulis serangkai. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang lain. Dalam kata matahari. Matahari ini penulisannya sambung. Mengapa demikian? Kita akan analisis. Mata adalah alat indera. Hari adalah waktu. Berbicara mengenai matahari adalah tata surya. Tidak lagi berkaitan dengan alat indera, tidak lagi berkaitan dengan waktu. Makanya dalam penulisan matahari, dia tetap disambung atau ditulis serangkai. Contoh yang lain. Dalam penulisan kacamata,
Kacamata ini terbagi menjadi dua. Penggunaan gabungan kata kaca dan mata. Kaca adalah alat bercermin, mata adalah indera. Berbicara mengenai kacamata, tidak lagi berbicara mengenai cermin dan alat indera, tapi berbicara mengenai optik. Oke? Nah, kita lanjut yang kedua. Pada gabungan kata majemuk. Yang kedua, gabungan kata majemuk. Artinya ada penggunaan kata yang digabung tapi konsepnya dia majemuk. Majemuk ini artinya bisa terikat oleh beberapa kata yang lain. Makanya dalam aturan gabungan kata majemuk ini salah satu kata pembentukannya masih terikat pada makna kata yang lain. Nah, artinya ini dalam salah satu kata pembentukan gabungan kata majemuk masih bisa digunakan dalam pembentukan kata atau makna kata yang lain. Nah, contoh. Dalam penulisan orang tua. Nah, orang tua ini penulisannya pisah. Orang tua. Berbicara mengenai orang dan tua. Masih ada unsur berkaitan dengan orang. Jadi, dalam pembentukannya ini dia masih terikat dan bisa menggunakan pada makna kata yang lain. Bisa digunakan dalam kata orang muda dan memiliki makna pada bentuk orang. Contoh yang lain. Meja bundar. Nah, kalau meja bundar dalam artian ini, dia masih terikat oleh salah satu kata pembentukannya. Tetap berkaitan dengan meja dan bentuknya bundar. Beda dengan yang di atas tadi. Pada penggunaan sapu tangan, tidak lagi berkaitan dengan sapu dan tidak lagi berkaitan dengan tangan. Tapi berbicara mengenai sapu tangan adalah kain. Nah, beda unsurnya. Contoh yang lain. Sebar luas. Dalam pembentukan sebar luas yang demikian, harus penulisannya pisah, karena dia masih terikat oleh salah satu kata pembentukannya. Contoh yang lain lagi. Garis bawah. Penulisannya tetap pisah, karena berbicara mengenai garis dan konsepnya bawah. Ada pembentukan garis bawah. Nah, tanggung jawab bagaimana? Tanggung jawab penulisannya pisah. Karena ada penggunaan kata tanggung, ada makna tanggung dan jawab. Seperti itu. Nah, namun dalam penggunaan gabungan kata majemuk ini, yang dalam aturannya harus pisah. Tapi ada beberapa aturan. Ada beberapa bentuk pengecualian. Pengecualian yang digunakan dalam bentuk gabungan kata majemuk ini bisa saja ditulis serangkai. Kapan ditulis serangkai? Ketika mengalami bentuk afiksasi. Ini bentuk afiksasi. Apa itu afiksasi? Gabungan kata majemuk pada bentuk afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiks itu imbuhan. Berbicara mengenai afiksasi, ini merupakan bentuk proses mengimbuhan atau bentuk pengimbuhan. Di dalam afiks artinya imbuhan, jadi proses mengimbuhkan. Yang pertama, di dalam bentuk afiksasi ada yang disebut prefiks. Prefiks ini memiliki bentuk imbuhan yang menggunakan bentuk imbuhan ada di awal. Ini aturan yang pertama. Yang kedua, dalam penggunaan afiksasi untuk gabungan kata majemuk digunakan dalam bentuk sufiks. Sufiks itu penggunaan dalam bentuk imbuhan akhiran.
ada imbuhannya di akhir. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut konfiks. Konfiks ini menggunakan bentuk aturan imbuhan ada di awal dan ada di akhir. Kita gunakan dalam bentuk kata garis bawah. Ini kan garis bawah tadi aturannya dia penulisannya pisah dalam bentuk gabungan kata majemuk. Kita akan olah kata garis bawah ini bisa menjadi bentuk gabungan kata yang penulisannya ditulis serangkai. Oke, kita menggunakan imbuhan awalan di pada bentuk garis bawah. Penggunaan di garis bawah. Nah, ini memiliki bentuk imbuhan di awal. Di garis bawah. Kalau pada penulisan prefiks untuk gabungan kata majemuk ini penulisannya tetap pisah. Seperti ini. Bagaimana dengan penggunaan imbuhan yang di akhir? Contoh, garis bawahi. Menggunakan imbuhan i untuk akhiran. Ini awalan. Penulisannya tetap pisah di sini. Seperti itu. Nah, untuk konfiks di sini baru ditulis serangkai. Baru ditulis serangkai. Nah, contoh dalam penggunaan kata di garis bawahi. Nah, ini baru sambung. Mengapa demikian? Analoginya seperti ini. Kakak berikan analogi yang mudah kalian pahami. Dalam penggunaan awalan atau prefiks, ini hanya di awal saja. Tidak ada yang tahan di belakang, makanya di sini tetap renggang. Yang kedua, pada akhiran atau sufiks, ini yang di akhir saja tertahan, tidak ada yang di awal, makanya ini tetap renggang. Beda dengan konfiks yang awal akhiran, ada di awal, ada di akhir, makanya di sini terpres. Makanya ditulis serangkai, gitu analoginya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Gills Media. Terima kasih.